kabar para peserta didik? Kali ini kita akan membahas tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam pembahasan kali ini kita masuk ke dalam materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di bab yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Apa saja kompetensi dasar yang harus kita pelajari? Yaitu menemukan aktualisasi tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di sini. Nah, kita akan melihat sebentar materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada kompetensi dasar yang kedua di bab yang kedua ini. Yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Kita lihat yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Apa saja indikatornya? Ada dua indikator, yaitu yang pertama pengertian kerajaan Allah itu sendiri, kemudian yang kedua paham kerajaan Allah pada masa Yesus. Itu yang akan kita bahas dalam pokok pembahasan yang pertama. Pokok pembahasan yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan itu. Yang pertama, arti perumpamaan itu sendiri kita harus kuasai. Yang kedua, ada 4 indikator di sini. Yang kedua, contoh perumpamaan dalam kitab suci. Yang ketiga, maksud Yesus menyampaikan perumpamaan. Dan yang keempat, makna perumpamaan itu sendiri. Kemudian, pokok pembahasan materi pokok yang ketiga, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat itu. Yang pertama, kita akan melihat tindakan Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah. Yang kedua, arti mujizat itu sendiri. Dan yang terakhir itu contoh mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nanti kalian ditugaskan untuk mencari contoh-contoh mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam kitab suci. Maka dari itu, mari siapkan kitab sucinya terlebih dahulu. Kita lihat pembahasan yang pertama. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan dari Yesus. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah betul-betul merajai di dunia. Satu-satunya raja, umat manusia. Raja yang tinggal di dalam hati umat manusia, itu kerajaan Allah. Tentu kerajaan Allah di sini, Allah hadir sebagai raja. Hal ini dapat kita lihat atau dapat kita ingat kembali dalam bait pertama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, dalam doa Bapa kami ini jelas bahwa umat manusia menghendaki akan datangnya kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah seperti apa? Nanti kita akan lihat ada dua paham kerajaan Allah. Paham kerajaan Allah pada masa perjanjian lama dan paham kerajaan Allah pada masa perjanjian baru. Ada dua perbedaan di sini. Bagaimana bangsa Israel pada saat itu memahami kerajaan Allah ini. Nah, kita lihat yang pertama itu paham kerajaan Allah pada umat perjanjian lama. Umat Israel memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, perjanjian lama. Atau Adonai. Ya. Dan mereka mengimani Allah sebagai raja yang kuat, raja yang adil, dan raja yang perkasa. Nah, ada tiga pemahaman bangsa Israel mengenai Allah itu sendiri pada masa perjanjian lama. Masa perjanjian lama ini adalah masa di mana nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus itu didengarkan oleh para nabi. Atau secara mudahnya kita mengerti, masa perjanjian lama adalah masa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia. Ini masa perjanjian lama, masa persiapan kalau orang biasa bilang. Nah, bangsa Israel pada masa perjanjian lama itu memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang kuat, Allah yang adil, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Nah, maksud dari Allah yang kuat itu adalah bangsa Israel melihat bahwa Allah itu kuat sehingga dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di Mesir melalui nabinya Musa. Atau mereka melihat bahwa Allah itu kuat sehingga dapat membelah laut merah.
ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Allah menyuruh Musa membelah Laut Merah. Kemudian bangsa Israel juga memahami bahwa Allah yang adil. Allah merajai sebagai raja yang adil. Ya tentu bangsa Israel meyakini bahwa Allah memang merupakan raja yang adil yang selalu melindungi nasib orang yang miskin pada saat perjanjian lama. Itu bisa kita baca di Imamat bab 25 ayat 35 sampai dengan 55. Nah, bagaimana konteks Allah yang perkasa raja yang perkasa bagi bangsa Israel? Yaitu bangsa Israel memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa hari ini, saat ini, dan selama-lamanya. Dari masa penciptaan sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, Allah tetap berkuasa. Ini Allah yang berkuasa dalam konteks pemahaman bangsa Israel. Tetapi paham Allah yang kuat, paham Allah yang adil, paham Allah yang berkuasa ini tidak seimbang dengan perilaku bangsa Israel pada zaman dahulu. Ya. Bangsa Israel meyakini bahwa Allah adalah raja mereka, tetapi mereka cenderung tidak setia kepada Allah. Nah, sifat bangsa Israel adalah bangsa Israel selalu tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Ya kan? Apa contoh bangsa Israel tidak setia? Yaitu mereka selalu berada dalam keberdosaan. Ketidaksetiaan bangsa Israel dan perbuatan dosa yang mereka lakukan mengakibatkan mereka jatuh ke dalam pembuangan. Sehingga tidak heran dalam kitab suci ketika kita baca bahwa bangsa Israel itu selalu dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Selalu dalam masa pembuangan. Babilonia, dijajah oleh Asyur, dijajah oleh Mesir, dijajah oleh suku Romawi. Nah, ini membuktikan bahwa perjalanan hidup bangsa Israel itu selalu tidak setia kepada Allah. Selalu berbuat dosa. Nah, namun Allah tetap setia mewartakan kehendaknya melalui perantaran para nabi. Makanya dalam kitab suci kita melihat bahwa banyak sekali nabi-nabi yang diutus Allah untuk menegur atau mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah. Ya kan? Dari Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Elia, Nabi Elisa, dan lain sebagainya. Ada banyak nabi. Baik nabi besar maupun nabi kecil. Melalui para nabi, Allah berkehendak akan membangun dunia yang baru dengan hati yang baru, dengan perjanjian yang baru, dan Allah akan menegakkan pemerintahannya kembali dalam dunia yang baru melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di sini yang diinginkan Allah supaya adalah Allah ingin melalui para nabi itu menegakkan kembali pemerintahannya supaya bangsa Israel tetap setia, supaya bangsa Israel juga tidak dalam keberdosaan. Nah, tadi perjanjian lama kita berbicara tentang konteks kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa perjanjian lama. Bagaimana umat perjanjian lama memahami bahwa Allah itu adalah raja yang kuat, raja yang berkuasa, raja yang adil. Ada 3 pemahaman bangsa Israel pada perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru juga ada 3 pemahaman. Ya, perjanjian baru adalah masa di mana kedatangan Yesus Kristus, itu singkatnya. Ketika perjanjian lama, masa di mana sebelum kedatangan Yesus Kristus. Perjanjian baru, masa di mana kedatangan Yesus Kristus. Nah, tetapi dalam konteks ini, umat Israel belum mengetahui sama sekali bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat. Nah, pada masa Yesus, umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai raja penyelamat umat Israel, raja penyelamat. Sehingga mereka punya konsep 3 pemahaman juga.
terkait dengan kedatangan Mesias sebagai raja. Tetapi perlu diingat, dalam hal ini bangsa Israel walaupun Yesus telah hadir, bangsa Israel belum mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Apa saja 3 paham itu? Yang pertama, paham politis. Yang kedua, paham apokaliptis. Yang ketiga, paham yuridis religius. Nah, paham politis, paham apokaliptis, dan paham yuridis religius ini harus kalian pahami dalam konteks perjanjian baru. Apa itu paham politis? Dari namanya saja kita sudah tahu, paham politis. Mesias akan tampil sebagai tokoh politik melawan penjajah Romawi. Paham ini dianut oleh kelompok Zelot. Kita tahu kelompok Zelot adalah kelompok orang-orang yang pembelot atau penentang kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Dan kita tahu juga pada zaman Yesus, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga ketika mereka dijajah, mereka punya konsep pemahaman bahwa Yesus atau Mesias akan hadir sebagai tokoh politik yang melawan pemerintahan pada saat itu, sehingga membebaskan bangsa Israel dari penjajahan pemerintahan pada saat itu. Misalnya tokoh-tokoh politik yang kita kenal sekarang kan PR, presiden. Nah, tokoh-tokoh politik itu mereka paham dan mereka memahami bahwa Mesias hadir seperti itulah. Kampanye, dipilih oleh rakyat, mengajukan diri sebagai pemimpin seperti itu. Nah, ada juga paham yang berkembang yaitu paham apokaliptis. Paham apokaliptis ini adalah paham di mana bangsa Israel memahami bahwa kedatangan Mesias akan terjadi setelah Allah menunjukkan kuasa alam semesta. Misalnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, cahaya petir berkilauan sehingga muncul malaikat yang luar biasa. Bagaimana alam semesta ini diguncang oleh kuasa Allah dan hadirlah suatu raja yang agung dari atas langit membebaskan bangsa Israel. Ini paham yang berkembang dalam masyarakat Israel yang disebut dengan paham apokaliptis. Bagaimana Allah menunjukkan jati dirinya dengan kuasa-kuasa alam semesta. Nah, dalam kalangan bangsa Israel juga ada yang berkembang atau ada pemahaman yang berkembang tentang paham yuridis religius. Nah, paham yuridis religius ini adalah paham yang dianut oleh kaum religius, para ahli Taurat, di mana mereka meyakini bahwa Mesias akan hadir seperti tokoh agama. Misalnya zaman sekarang itu seperti pastor, imam, hadir di dunia. Mereka hadir di dunia menobatkan seluruh umat manusia. Seperti tokoh agama. Nah, ini paham yuridis religius. Nah, sekarang kita mau lihat kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, kerajaan Allah seperti apa yang diwartakan oleh Yesus? Yang pertama, yaitu kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya. Tapi ini harus kalian kuasai benar-benar bahwa ini adalah konteks yang diwartakan oleh Yesus, yaitu kerajaan Allah. Bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah sungguh berbeda dengan paham-paham yang berkembang pada masyarakat Israel pada saat itu. Ya kan? Nah, sekarang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu sungguh berbeda dengan paham-paham yang mereka anut sama ini, paham-paham yang berkembang dalam kalangan bangsa Israel. Meskipun Yesus telah hadir, bangsa Israel belum mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini harus kalian pahami benar-benar. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang kuat bahwa nanti Mesias itu akan datang sebagai tokoh politik. Ada juga yang berkeyakinan bahwa Mesias itu datang sebagai tokoh yang mengguncangkan dunia. Sebagai orang yang dari kejadian-kejadian alam yang luar biasa. Ada juga bangsa Israel yang berpendapat bahwa Allah itu akan hadir sebagai tokoh agama atau yuridis religius. Tetapi kerajaan Allah yang diwartakan Yesus sungguh berbeda. Ciri khas pewartaan Yesus adalah bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera
Untuk itu, Yesus selalu menyerukan pertobatan agar manusia siap untuk menerima kedatangan kerajaan Allah. Nah, ini konteks yang sangat berbeda yang diwartakan oleh Yesus dengan paham-paham bangsa Israel. Bagaimana Yesus meyakini bahwa kerajaan Allah itu terjadi dengan segera. Sehingga umat manusia harus mempersiapkan dirinya akan kedatangan kerajaan Allah dengan melakukan pertobatan. Kan? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bagaimana cara kita melakukan pertobatan? Tentu dengan cara-cara sikap kita yang baik. Nah, sikap seperti apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita menerima kedatangan kerajaan Allah. Nah, di sini ada tertulis sikap-sikapnya. Tetapi ada masih banyak sikap yang bisa kalian gali lagi. Yaitu yang pertama adalah sikap berbuat baik. Yang kedua adalah menghormat terhadap yang lebih tua. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita terhadap yang lebih tua. Tidak hanya orang tua, tetapi yang lebih tua. Misalnya berbicara dengan orang tua misalnya. Jangan pakai aku, kamu, Atau WA guru, pakai aku, kamu, tanpa basa-basi. Kan kalau kita menghubungi guru, ya kita basa-basi dulu. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu pekerjaannya. Saya ingin bertanya. Itu sebutkan nama kita. Saya ingin bertanya. Kan seperti itu. Tata krama dan bertutur kata yang sopan. Saling membantu. Saling menjaga sesama dan lingkungan. Menjaga sungai, menjaga halaman rumah, menjaga perkarangan rumah, menjaga kondisi dalam rumah. Nah, cara-cara yang sederhana inilah adalah upaya atau sikap kita untuk persiapan kedatangan Allah. Sehingga ketika kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sederhana seperti itu, kita telah mengusahakan kerajaan Allah di dunia. Nah, itulah yang Allah inginkan, agar kita menerima kerajaan Allah dengan sikap-sikap yang baik. Nah, dalam pembahasan kali ini, hal inilah yang harus kalian kuasai. Ya, bagaimana kerajaan Allah itu punya dua paham. Kerajaan Allah. Paham perjanjian lama, paham perjanjian baru. Masing-masing paham ini, masing-masing masa ini memiliki tiga pemahaman. Perjanjian lama memahami atau pemikiran yang berkembang dalam masyarakat perjanjian lama itu memahami bahwa Allah adalah raja yang adil. Allah adalah raja yang kuat. Allah adalah raja yang berkuasa. Sedangkan yang perjanjian baru, masyarakat bangsa Israel memahami atau paham yang berkembang dalam masyarakat Israel itu memahami bahwa Allah atau Mesias yang dijanjikan Allah akan turun sebagai tokoh politik, sebagai orang yang menunjukkan kuasa alam semesta, sebagai tokoh-tokoh agama. Atau tiga paham itu politis, apokaliptis, dan yuridis religius. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Pembelajaran berikutnya kita akan melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ada 4 indikator di situ. Arti perumpamaan, maksud Yesus menyampaikan perumpamaan, contoh perumpamaan dalam kitab suci, dan makna perumpamaan. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian fokus untuk pelajari lebih lanjut Yesus mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Pelajari dulu itu. Di pertemuan berikutnya nanti baru kita akan mempelajari Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sekian pembahasan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Semangat belajar.